Oke, kita ke contoh yang keempat. Jadi waktu sampai gagal dalam tahun sebuah komponen tertentu berdistribusi gamma dengan alfanya 2 dan betanya 3. Ingin ditentukan waktu garansi di mana 90% komponen akan survive. Oke, di sini kalau kita lihat ya, kan di sini waktu sampai gagal dalam tahun sebuah komponen tertentu berdistribusi gamma dengan alfanya 2 dan betanya 3. Nah, ingat lagi kalau distribusi gamma gitu ya, kurvanya kan gini ya, gitu kan. Nah, di mana di sini suatu komponen gitu ya, dia akan bertahan gitu ya, masih bagus nih komponennya gitu, waktu komponennya akan bertahan. Tapi setelah dia semakin bertambahnya waktu gitu ya, komponennya tersebut akan cepat rusak gitu ya, dan bisa jadi komponennya nggak bisa bertahan gitu. Tapi ada juga komponen yang akan survive. Artinya ketika dia sudah melewati batas ini gitu ya. Nah, ketika berlanjut sampai seterusnya, dia masih tetap bertahan. Nah, gitu. Nah, di mana di sini 90% komponen akan survive. Berarti yang di bagian sini ya survive gitu ya. Tapi di bagian sini dia nggak survive gitu. Berarti sisanya yaitu 10%. Nah, gitu. Nah, di mana kalau daerah sini, berarti untuk menentukan peluangnya berarti kan kurang dari sama dengan. Berarti kalau survive ya lebih dari gitu kan. Nah, gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat X-nya itu adalah komponen waktu komponen sampai gagal gitu ya, gagal bertahan gitu. Nah, di mana X ini berdistribusi gamma, di mana alfanya 2 dan betanya 3 gitu. Nah, dari sini kita akan menentukan gitu berapa lama sih waktu garansi gitu, di mana 90% komponen akan survive. Artinya ya, kalau dari sini ya untuk sisanya ya, 10% komponennya itu berapa lama sih gitu waktu yang dibutuhkan untuk sisanya ini. Kan gitu. Berarti gini, kalau misalkan 100 komponen misalkan diuji gitu kan. Berarti kan dia secara bersamaan gitu nggak sih? Kayak istilahnya 10% ini yang diuji juga kan. 90% ini juga akan diuji. Jadi ya secara bersamaan gitu diuji komponennya gitu. Berapa lama dia akan bisa survive gitu kan. Nah gitu. Kan gitu. Jadi ketika semuanya diuji, ya bisa tahu nih, oh ketika dia batas tertentu gitu kan, oh ini nanti dia survive nih gitu. Oh ini itu nggak survive nih gitu. Jadi batasnya ini yang akan kita tentukan gitu berapa gitu. Nah katakanlah X, C gitu ya, atau C juga nggak masalah gitu ya. Nah gitu. Nah jadinya ya kalau kita menentukan peluang dari sini gitu ya, atau dari sini juga nggak masalah gitu ya. Jadi kayak gini, ya peluang X lebih dari C gitu ya, sama dengan 90%. Nah, kan sama ya. Ya, atau 1 dikurang peluang X lebih dari C sama dengan 90% gitu ya. Atau peluang ini harusnya kurang dari ya. Nah, gitu. Jadinya ini sama dengan sama aja sih sebenarnya. Jadi peluang X kurang dari sama dengan C itu sama dengan 10% gitu ya. Kan sama aja kan? Nah, gitu. Makanya secara bersamaan gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan menentukan nilai C itu berapa sih gitu. Berapa sih batasnya ini gitu ya, supaya 90% komponen ini bisa survive dan sisanya itu nggak bisa survive gitu. Nah, gitu ya. Jadinya, ya kita bisa dekati dengan distribusi chi-square gitu ya. Karena kalau kita cari nilai C gitu ya dari distribusi gamanya gitu ya, ya cukup sulit gitu ya. Karena ya kita akan menentukan batas integralnya lagi kan gitu. Nah, jadi kita akan dekati distribusi chi-square. Nah, di mana ini kita kalikan dengan 2 per beta, ini kita kalikan dengan 2 per beta gitu. Jadi peluang 2x per beta kurang dari sama dengan 2c per beta. Ini sama dengan 0,1 ya, jadi langsung digantikan aja. Lalu ini akan menjadi peluang, yang ini jadinya chi-square. Nah, derajat bebasnya udah ditentukan, yaitu 4 gitu ya.
terus kurang dari sama dengan 2C per beta sama dengan 0,1. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai Casper-nya itu berapa gitu. Nah, di mana peluangnya adalah 0,1 dan derajat bebasnya 4. Nah, nilai Casper-nya itu adalah kalau dihitung ya. Atau teman-teman bisa coba Excel gitu ya. Jadi kalau pakai Excel gitu ya, dia itu chi-square ya, kalau nggak salah ya, chi-square inverse gitu. Nanti masukin alfanya 0,1, terus derajat bebasnya 4 gitu. Nah, gitu. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya, tergantung dari Microsoft Excel, teman-teman. Nanti hasilnya itu adalah 1,06 gitu ya. Nah, gitu. Jadi nilai Casper itu adalah 1,06. Berarti nilai ini akan sama dengan 1,06 gitu. 2C per beta sama dengan 1,06. Nah, jadinya betanya di sini kan 3 ya. Nah, tinggal masukin 2C per 3 sama dengan 1,06. Berarti C sama dengan 1,06 kali 3 per 2. Berarti C-nya sama dengan 1,59 tahun gitu. Jadi, kalau digambarkan gitu ya ke grafisnya tadi 1,59 tahun nih. Jadi, selama 1,59 tahun ini 10% komponen itu akan rusak gitu ya, akan bertahan di 1,59 tahun. Sedangkan sisanya 90% dia akan terus bertahan gitu sampai tak hingga gitu ya, sampai kapan dia rusak ya tergantung dari komponennya gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu penjelasan mengenai contoh yang keempat.